Sambo ditetapkan tersangka. Apa hubungannya? Skuad penjaga KM50 tiba-tiba menjadi trending topik di Twitter. Peran Ferdi Sambo dalam kasus KM50 yang tewaskan 6 anggota FPI, begini kronologi hingga putusan sidang. Tanggal 12 Agustus tahun 2022, pukul 13.16 waktu Indonesia Barat. Peran Ferdi Sambo dalam kasus KM50, simak kronologi dan putusan sidang peristiwa yang menewaskan 6 anggota FPI. Kolase pikiran rakyat. Peran Ferdi Sambo dalam kasus KM50 yang menewaskan 6 anggota FPI, simak kronologi dan putusan sidang peristiwa tersebut. Sebagaimana diketahui, kini Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kini kasus KM50 yang tewaskan 6 anggota FPI kembali muncul. Pasca muncul kasus kematian Brigadir J, nama Ferdi Sambo Center menjadi topik utama. Kasus Brigadir J mengingatkan dengan kasus KM50 yang menewaskan 6 anggota FPI jadi perbincangan. Kasus KM50 kembali mencuat seiringan dengan kasus yang menyeret Ferdi Sambo. Diketahui Ferdi Sambo memiliki hubungan dengan kasus Laskar FPI di KM50 Tol Cikampek ini karena ia pernah menangani kasus ini. Berikut kronologi. Kasus bermula saat Muhammad Rizik Syihab diminta untuk datang sebagai saksi kasus pelanggaran protokol kesehatan untuk kali kedua. Namun, Habib Rizik tidak menghadiri panggilan tersebut. Kemudian pihak Polda Metro Jaya menerima informasi bahwa simpatisan Habib Rizik akan menggeruduk gedung Polda Jaya. Setelah mendengarkan kabar tersebut, Polri pun melakukan langkah antisipasi. Langkah antisipasi dilakukan dengan memerintah sejumlah anggota untuk menyelidiki rencana penggerudukan para simpatisan tersebut. Pada Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, saat itu Ibda Yusmin, Bribtu Fikri, Bribka Faisal, dan Ibda Elwira berada di mobil Toyota Avanza berwarna silver berplat nomor K9143L. Dan Bribka Guntur Pamungkas menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor B1392TWQ. Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, mereka tiba di lokasi yang telah ditentukan. Setelah itu pukul 23 waktu Indonesia Barat, para polisi bergerak keluar dari perumahan tersebut dan mengikuti 10 mobil yang diduga rombongan Rizik Syihab berangkat ke arah pintu tol Sentul 2 dengan 3 mobil polisi. Kemudian pada pemantauan itu terlihat ada 1 mobil Pajero yang bergerak ke arah Bogor yang kemudian diikuti oleh Bribka Guntur. Pada Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 dini hari, 2 mobil yang diduga simpatisan berusaha menghalang-halangi mobil yang dikemudikan Bribka Faisal dan kemudian menyerempet bumper sebelah kanan. Hingga kemudian mobil bermerek Chevrolet kemudian memberhentikan mobil Bribka Faisal dan kemudian keluar melakukan perusakan. Bribka Faisal kemudian menembakkan 2 peluru ke langit dan berteriak, "Polisi, jangan bergerak." Kemudian dijelaskan bahwa kemudian anggota FPI tersebut sempat berusaha kabur. Hingga akhirnya 4 anggota Laskar FPI berhasil ditangkap oleh polisi. Tetapi di perjalanan Laskar FPI sempat melakukan perlawanan dan merebut senjata polisi. Baku tembak pun terjadi hingga menewaskan 6 anggota terduga simpatisan Habib Rizik. Putusan sidang kasus KM50.